Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Grafika Komputer. Nah, di sini kami akan membahas materi mengenai perbedaan grafika komputer dan image processing. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Wode Asrina Yulianti, dengan NIM E1 E1191015 sebagai pemateri 1. Lalu ada pemateri kedua yaitu Muhammad Salim dengan NIM E1 E1190063. Lalu pemateri ketiga ada Muhammad Tegar Saputra dengan NIM E1 E12081. Kemudian pemateri selanjutnya ada Abdul Ainur dengan NIM E1 E12055, dan pemateri kelima ada Muhammad Akbar Asyad Ishak dengan NIM E1 E12035. Kemudian pemateri keenam ada Esi Anugrah Rahayu Kasim dengan NIM E1 E12007. Dan pemateri terakhir ada Zahwadiyah AP dengan NIM E1 E12103. Nah, itulah tadi perkenalan dari anggota kelompok 6. Adapun pokok pembahasan yang akan kami angkat dalam materi perbedaan grafika komputer dan image processing ini, yang pertama yaitu kita perlu mengetahui pengertian dari grafika komputer dan image processing. Lalu dari situ kita bisa simpulkan, apa sih perbedaan grafika komputer dan image processing itu? Pokok pembahasan selanjutnya di sini kita akan membahas pembagian dari grafika komputer, yaitu ada geometri, ada animasi, ada rendering, dan juga ada citra. Nah, pokok pembahasan terakhir di sini kita akan membahas mengenai pemanfaatan dari image processing. Semua pembahasan ini akan dibahas oleh masing-masing pemateri. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengertian grafika komputer dan image processing. Nah, sebelum kita mengetahui perbedaan dari grafika komputer dan image processing, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya itu grafika komputer dan image processing. Jadi, grafika komputer ini ditemukan oleh salah seorang ilmuwan bernama William Vetter pada tahun 1960. Grafika komputer dikenal dengan istilah visualisasi data. Grafika komputer adalah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar atau visual secara digital. Bentuk sederhana dari grafika komputer adalah grafika komputer 2 dimensi yang kemudian berkembang menjadi grafika komputer 3 dimensi, pemrosesan citra atau image processing, dan pengenalan pola atau pattern recognition. Salah satu aplikasi yang nyata dari grafika komputer adalah untuk visualisasi data dalam bentuk grafis 2 dimensi atau 3 dimensi yang biasanya dilengkapi dengan animasi. Grafika komputer muncul sebagai bagian ilmu komputer yang mempelajari metode-metode sintesa dan manipulasi konten visual secara digital. Visualisasi informasi dan sains telah menjadi fokus penelitian, terutama yang berkaitan dengan fenomena-fenomena 3 dimensi dalam bidang arsitektur, meteorologi, kedokteran, biologi, dan sebagainya. Sedangkan image processing atau biasanya dikenal dengan pengolahan citra adalah pemrosesan citra menggunakan komputer sehingga meningkatkan citra dengan kualitas yang lebih baik. Meskipun sebuah citra kaya akan informasi, citra ini seringkali mengalami penurunan mutu atau degradasi, seperti mengandung cacat atau draw, warnanya terlalu kontras, kurang tajam, kabur, dan sebagainya. Nah, tentu saja citra semacam ini menjadi lebih sulit diinterpretasi karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut menjadi berkurang. Agar citra tersebut yang mengalami gangguan mudah diinterpretasi baik oleh manusia ataupun mesin, maka citra tersebut perlu dimanipulasi menjadi citra lain yang kualitasnya itu lebih baik lagi. Baik, mungkin itu saja dari materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan perbedaan grafika komputer dan image processing.
grafika komputer dan image processing. Grafika komputer dia berorientasi pada vektor, sedangkan image processing berorientasi pada pixel. Perbedaan kedua, grafika komputer yaitu proses pengolahan gambar dimulai dari awal dengan bantuan komputer, sedangkan image processing dia proses pengolahan dari citra atau gambar yang sudah tersedia. Yang ketiga, grafika komputer menggunakan model 2 dimensi atau 3 dimensi hasil realistik, sedangkan image processing mengolah data citra untuk mendapatkan interpretasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang terakhir, grafika komputer cenderung mempelajari konsep dan metode implementasi untuk pembangkitan citra atau animasi 2 dimensi ataupun 3 dimensi, pemrosesan citra, image processing, dan pengenalan pola. Sedangkan image processing menitik beratkan pada manipulasi citra sesuai dengan keperluan user. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekarang kita masuk pada pembagian grafika komputer. Nah, di mana dalam pembagian grafika komputer itu ada 4. Nah, yang pertama itu geometri, yang kedua animasi, yang ketiga rendering, dan yang keempat adalah citra. Baik, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu geometri. Nah, bisa kita ketahui bahwa geometri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu geo berarti bumi, dan metronnya berarti pengukuran. Geometri identik dengan grafik 2 dimensi. Ya, geometri di sini mempelajari cara menggambarkan permukaan bidang. Geometri adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk, ukuran, positif, relatif, gambar, dan sifat ruang. Di sini saya akan membawakan materi tentang animasi. Animation atau animasi adalah teknik-teknik untuk memberikan efek gerakan atau motion pada objek grafis. Bisa kita lihat pada gambar di samping contoh dari animasi. Efek animasi merupakan efek yang paling penting khususnya dalam pembuatan film-film yang bersifat banyak gerak. Karena dengan adanya animasi komputer, maka terjadi efisiensi dalam hal pembuatan film, sekaligus juga menciptakan kreativitas baru yang terkadang cukup sensasional. Saat ini, efek animasi sudah sedemikian realistisnya, sehingga kadang-kadang sukar dibedakan apakah yang ada dalam film itu aktor sungguhnya atau hanya aktor palsu, yang biasa disebut synthetic actor. Materi selanjutnya yaitu rendering. Rendering adalah pemberian nuansa realistis kepada model-model geometris sehingga memiliki sifat atau keadaan yang menyerupai sebenarnya. Proses membangun gambar dari sebuah model atau berkas adegan melalui program komputer. Sebuah berkas adegan terdiri dari objek-objek dalam sebuah bahasa atau data struktur, bisa berupa geometri, sudut pandang, tekstur, pencahayaan, dan informasi bayangan sebagai sebuah deskripsi dari adegan virtual. Proses rendering. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada proses rendering diantaranya: yang pertama, penggambaran objek 3 dimensi dalam 2 dimensi. Yang kedua, pemberian warna. Yang ketiga, pengaturan cahaya. Yang keempat, pemberian gradiasi warna. Yang kelima, penambahan tekstur permukaan. Yang keenam, pembuatan bayangan gambar. Ketujuh, pantulan cahaya, reflection atau transparansi. Yang kedelapan, perhatian terhadap perpotongan antar objek. Dan yang terakhir, penghilangan objek-objek yang tersembunyi cahaya. Baik, saya serahkan ke pembicara selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pembagian grafika komputer, yaitu citra. Jadi langsung saja, citra atau image adalah kombinasi antara titik, garis, bidang, dan juga warna untuk menciptakan suatu imitasi dari objek, biasanya objek fisik ataupun juga manusia. Citra biasanya mempelajari cara pengambilan dan penyuntingan gambar.
Terdapat dua macam citra, yaitu citra kontinu dan juga citra diskrit. Nah, jadi citra kontinu ini dihasilkan dari sistem optik yang menerima sinyal analog. Contohnya mata manusia dan juga kamera analog. Sedangkan citra diskrit adalah citra digital. Jadi, teknik pengolahan citra dilakukan dengan mentransformasikan citra menjadi citra lain. Contohnya, pemanfaatan citra atau image compression. Pengolahan citra merupakan proses awal atau pre-processing dari komputer visi. Jadi, pengelompokan data numerik dan juga simbolik itu termasuk citra. Dilakukan secara otomatis oleh komputer agar suatu objek dalam citra dapat dikenali dan diinterpretasi. Adapun operasi pengolahan citra diantaranya yang pertama, perbaikan kualitas citra atau image enhancement. Nah, jadi perbaikan kualitas citra ini berfungsi untuk memperbaiki kualitas citra dengan memanipulasi parameter-parameter citra. Kemudian yang kedua ada pemugaran citra atau image restoration. Image restoration ini berfungsi untuk menghilangkan cacat pada citra. Kemudian yang ketiga ada pemanfaatan citra atau image compression. Nah, jadi image compression bertujuan agar citra direpresentasikan dalam bentuk lebih kompak, sehingga keperluan memori lebih sedikit. Namun dengan tetap mempertahankan kualitas gambar, misal dari BMP menjadi JPG. Kemudian yang keempat ada segmentasi citra atau image segmentation. Image segmentation ini berfungsi untuk memecah suatu citra ke dalam beberapa segmen dengan suatu kriteria tertentu. Image segmentation juga berkaitan erat dengan pengenalan pola. Kemudian yang kelima ada pengorakan citra atau image analysis. Image analysis ini berfungsi untuk menghitung besaran kuantitatif dari citra sehingga menghasilkan deskripsinya. Nah, jadi image analysis ini juga diperlukan untuk melokalisasi objek yang diinginkan dari sekelilingnya ya teman-teman. Kemudian yang terakhir atau the last ada rekonstruksi citra atau image reconstruction, di mana image reconstruction ini berfungsi untuk membentuk ulang objek dari beberapa citra hasil proyeksi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemanfaatan image processing atau pemanfaatan pengolahan citra. Nah, di mana di sini ada beberapa bidang. Yang pertama yaitu pada bidang medis. Pada bidang medis ini biasanya digunakan pada digital radiografi atau ronsen untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan di tubuh. Ada MRI atau magnetic resonance imaging dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu pada bidang kedokteran. Salah satu contoh dari pengolahan citra dalam bidang kedokteran yaitu mikroskop elektron yang dapat memperbesar detail yang sangat kecil dengan kekuatan sehingga menyelesaikan tinggi akibat penggunaan elektron sebagai sumber penerangannya. Nah, di mana pembesaran dalam hal ini itu berada di tingkat hingga 2 juta kali. Adapun penggunaan dari mikroskop elektron ini yaitu biasa digunakan pada patologi anatomi, yaitu untuk mengidentifikasi organel dalam sel. Nah, selanjutnya yaitu pada bidang industri, di mana pengolahan citra ini telah diaplikasikan dalam bidang industri, khususnya industri manufaktur, seperti sistem safety, quality control, dan pengembangan kendaraan yang dipandu otomatis oleh komputer atau mesin. Nah, selanjutnya ada bidang militer, di mana pada bidang militer ini pengolahan citra sangat dibutuhkan untuk pengolahan dan analisis objek-objek visual seperti citra radar untuk menganalisis keberadaan objek secara otomatis. Nah, yang selanjutnya yaitu pada bidang keamanan. Saat ini telah banyak dikembangkan peralatan untuk kebutuhan surveillance, yaitu berbagai jenis CCTV dan juga video recorder. Nah, dan yang terakhir yaitu pada bidang visual, di mana pada bidang ini biasa digunakan dalam pemotretan lewat satelit, GPS, foto kamera, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja presentasi dari anggota kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.